Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, selamat datang di Jajak Afriana Channel. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan share berbagi cerita dan pengalaman saya trip ke Bangkok dan juga beberapa tips sebelum keberangkatan ke Bangkok, di Bangkok, dan pas saat kepulangan dari Bangkok. Oke, untuk yang tips yang pertama adalah kalian harus tahu tujuan kalian pergi ke suatu negara atau ke Bangkok atau kemanapun itu. Untuk bisnis kah, untuk wisata kah, atau untuk shopping atau just tip dan sebagainya. Di sini kita fokuskan untuk tujuannya wisata ya, karena sesuai dengan pengalaman saya pergi ke sana adalah tujuan untuk wisata. Karena tujuannya adalah wisata, di sini kalian harus menentukan tempat-tempat apa saja yang ingin kalian kunjungi selama ada di Bangkok. Jadi kalian list tuh tempat wisata apa aja yang ingin kalian kunjungi. Kalian tinggal cari di Google aja tempat wisata-wisata yang ingin kalian kunjungi, dan untuk harga-harga tempat-tempat wisata tersebut, biar kalian juga untuk bisa mempersiapkan budget kalian pergi ke sana juga. Untuk selanjutnya adalah mempersiapkan tiket pesawat dan penginapan. Untuk tiket pesawat dan penginapan, kalian juga bisa cari di aplikasi penyedia-penyedia penginapan dan tiket pesawat. Pesawat sendiri, kalian juga bisa menggunakan dua alternatif, ada pesawat yang langsung atau yang direct atau yang transit, tergantung kalian keperluannya. Dan untuk tiket pesawat, kebetulan kemarin saya pilih yang direct karena yang memilih adalah teman saya dan itu mahal. Jadi dapat pesawatnya yang Thai Airways, pulang pergi itu 3,2 juta sekian. Karena saya juga kurang tahu untuk masalah penerbangannya, sampai sananya bagaimana, di pesawatnya bagaimana, dan memang ini adalah trip pertama saya ke luar negeri dan trip pertama saya naik pesawat. Kalau kalian ingin menggunakan transit, saya kurang tahu tuh berapanya. Yang pasti sih lebih murah, mungkin sekitar pulang pergi bisa sampai 2 juta rupiah untuk pulang pergi. Semakin kalian jauh memesan tiket pesawat, itu harganya mungkin akan lebih murah. Kemarin saya tiket itu 3 bulan sebelum pemberangkatan. Setelah menentukan tiket pesawat dan penginapan, kalian juga harus mempertimbangkan secara bijak untuk barang bawaan yang kalian bawa ke tempat wisata atau ke tempat tujuan. Karena kan pertama tergantung dari kapasitas bagasi pesawat tersebut. Kalau yang kemarin saya pakai itu bagasi sampai 20 kilo. Jadi memang luasa sih bagasinya, pulang pergi 20 kilo. Karena kebetulan teman saya juga tujuan di sana adalah untuk shopping. Ya, begitulah. Kalian juga harus mempersiapkan uang atau uang jajan. Dan berapa sih yang kemarin uang jajan yang saya bawa ke Bangkok adalah cuma 1 juta. Jadi 1 juta itu kalau dibatin itu kurang lebih di 2.200 baht, karena pada waktu itu satu batnya itu 480. Jadinya kalau 1 juta dikasih baht ya kurang lebih segitulah ya. Dan untuk fasilitas pesawat selama penerbangan tadi itu full service banget. Perjalanan cuma 3 jam, tapi kita dapat makanannya itu enak-enak banget. First time-nya itu, ini juga mau vlog ya, gak seseram yang gue bayangkan. Dan tadi itu mood banget ya. Dan untuk minuman di sini ada tersedia juga, ada minuman dari mulai jus, susu, wine dan sebagainya. Itu dia keliling kurang lebihnya 30 menit sekali atau 40 menit sekali dia keliling menawarkan minuman. Jadinya sangat worth it lah untuk harga segitu gitu kan. Sampai sana itu jam berapa ya, setengah 12 malam atau jam berapa gitu. Kemudian kita langsung mengejar kereta menuju ke tempat penginapan. Setelah sampai penginapan kita baru istirahat. Yeah.
Hari pertama di Bangkok, tanggal 16 bulan 8 2019. Di hari pertama tujuan saya adalah ke gedung GMM-TV. Itu sumpah, itu kayak mimpi banget sampai sana. Ke gedung GMM-TV itu stasiun TV yang terkenal di Thailand. Niatnya sih ingin ketemu artisnya sih, kayak Baekhyun, Mario Maurer, dan lain-lain lah gitu kan. Cuman kebetulan nggak ada sama sekali. Setelah dari GMM-TV kita langsung pergi ke Terminal 21. Itu mall juga sih. Tujuannya adalah mencari SIM atau kartu SIM yang kita pakai selama di Thailand atau di Bangkok. Jadi sebetulnya sih untuk kartu SIM sendiri sih banyak di bandara. Cuman karena kita kemarin sampai sananya malam, banyak toko yang sudah tutup. Bukan banyak, hampir semuanya toko tutup, termasuk yang SIM itu. Jadinya kita belum ganti SIM tuh di situ. Tapi jangan khawatir. Kalau kalian juga tidak keburu istilahnya membeli kartu SIM, di sana itu tersedia WiFi dimanapun, dan itu WiFi-nya cepet. Dari mulai bandara, stasiun, setiap stasiun, mall, tempat dimanapun itu semua ada WiFi. Apalagi tempat penginapan kita juga memang ada tersedia WiFi. Nah, setelah kita dapat SIM atau provider di sana, kita langsung ke tempat wisata tujuan. Tempat tujuan wisata pertama adalah Buddha Temple atau Wat Po. Cuman kita nggak bisa masuk ke dalam Buddha Temple-nya karena kebetulan pada saat itu sedang ada acara keagamaan. Kemudian setelah itu kita pergi ke Wat Arun. Nah, dari Wat Po ke Wat Arun ini terpisah. Jadi antara Wat Po, Wat Arun dan tempat-tempat lainnya itu terpisah oleh sungai. Makanya kita menyeberang menggunakan perahu. Setelah dari Wat Arun kita pergi ke Asiatik. Asiatik juga ini salah satu ikon dari Bangkok ya. Karena tempat wisata, tempat makan atau kuliner, tempat berbelanja juga ada wahana bermainnya juga. Nah, setelah sampai ke Asiatik, kita langsung disambut atau sampai ke gerbang Asiatiknya itu. Dan kebetulan mungkin di situ ada pameran atau bagaimana, atau mungkin setiap hari seperti itu. Jadi apa ya istilahnya ya, kayak pujasera lah, kalau di Indonesia mah pujasera kali ya. Jadi sana tuh berbagai makanan itu ada, semua dari makanan yang biasa atau yang normal sampai makanan yang gak normal atau abnormal, yang istilahnya kalau misalnya bagi mereka sih mungkin itu wajar ya, tapi untuk saya sendiri itu nggak wajar. Contohnya kayak video tadi tuh ada buaya panggang itu. Tapi jangan khawatir sih, dimanapun daerah di sana, di Bangkok selalu ada stand atau makanan untuk halal food. Jadinya untuk bagi muslim yang ingin mencicipi berbagai makanan di sana, di situ ada tulisannya halal food. Jadinya kalau misalkan kalian ingin beli nggak ada tulisannya halal food, jadi tanya dulu aja, nggak apa-apa kok, mereka welcome. Jadi kita keliling-keliling, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Dan untuk harga makanan di sana itu wow banget dari perkiraan saya sebelumnya. Jadi harga makanan di sana itu lebih mahal daripada harga pakaian ataupun barang-barang. Kan kalau di Indonesia harga barang-barang lebih mahal ya daripada harga makanan yang di tempat-tempat biasa kayak gitu kan. Tapi kalau di sana harga makanannya itu lumayan. Paling murah setidaknya itu 100 baht. 100 baht itu kurang lebih 48.000. Itu tuh untuk paling murah di sana. Nah, setelah dari Pujasera tersebut, kita langsung nyari-nyari, muter-muter Asiatik, dan yang just tip juga bisa berbelanja di situ. Tapi saya sarankan untuk just tip yang berbelanja di situ kayak makanan ringan aja sih. Kalau untuk pakaian itu jangan. Setelah muter-muter di Asiatik, melihat ini itu sampai malam lah di Asiatik sampai malam. Lalu sampai malam kita pulang ke hotel lagi. Nah,
untuk di Bangkok, bagi yang pertama kali ke sana, saya sarankan itu pakai Grab atau pakai kereta. Kalaupun itu keretanya kalian tahu jalurnya ya. Tapi sarankan sih pakai Grab karena itu lebih cepat sampai tujuan, akurat. Karena kalau kalian naik bis, bertanya pada orang, mungkin beberapa kita mengucapkan kata yang tidak sesuai dengan tujuan. Jadi sempat saya juga naik bis sama teman saya. Kita tujuannya ke apa ya, lupa lagi itu namanya, Pancaburi atau apa. Tapi mereka tidak menyebutkan artikulasi yang jelas gitu. Jadinya kayak bingung. Saya bingung, dia pun bingung mengucapkannya. Akhirnya kita buka map dan menunjukkan dan menuliskan kota tersebut ini. Akhirnya dia baru paham. Lalu dia ngasih harga sekian baht untuk harga bis sampai tujuan tersebut. Nah, takutnya lagi kondekturnya lupa kalau misalkan kita sampai tujuan. Jadinya kalau kita nggak tahu tempatnya kan mungkin bisa bablas aja kemana aja gitu kan. Tapi kebetulan karena saya sama teman saya, dia udah berapa kali ke Bangkok, jadinya saya tidak khawatir untuk masalah transportasi. Ini cara bikin apa namanya? Rujak mangga ya? Rujak mangga. Tengah malam gendong lagi nyidam kayaknya. Satu malam. Take away. Ya, pack.